Jadi sebetulnya 16 tahun yang lalu saya itu nggak tahu karena sering batuk 3 bulan nggak sembuh. Setelah periksa ternyata jantung saya bocor. Ada 2 bocor jantung saya dan fungsi jantung saya itu setelah di echo diperiksa dokter itu tinggal 25%. Memang sesak setengah mati. Kemudian kira-kira tahun 2003 waktu itu. Kemudian 2006 setelah ke RSPAD segala macam belum membaik. Memang saya hobinya bulu tangkis. Sudah itu ya bulu tangkis lagi karena mungkin masih muda waktu itu umur 40, bulu tangkis lagi sampai 2009 sesak lagi. Akhirnya berhenti total 2009. Nah, setelah 2009 mulai terapi lagi, lebih baik lagi jantungnya, perasaannya. Mungkin karena waktu itu masih muda jadi pemulihannya gampang, tapi ternyata memang masih bocor. Akhirnya sampai 2017 masuk 2018 ternyata sesak lagi. Nah disitulah nggak pernah sembuh sesak itu sampai akhir 2018. 2017 masuk ke 2018 akhir, saya masih sempat ke Jepang. Balik dari Jepang kaki saya udah bengkak. Waktu itu memang udara agak dingin, bulan Desember, kakinya udah bengkak. Wah ini sesaknya nggak pernah berhenti. Hanya saya ke dokter lagi, ke dokter jantung di Cikini, terus sempat ya mungkin badan saya sedikit terlihat kurus karena memang dikuras air karena sesak. Mungkin dokter juga ada di sini jadi bisa memastikan itu kondisi saya seperti itu. Nah kemudian dikuras, turun 10 kilo, tinggal 62 kilo. Sampai sekarang saya pertahankan karena memang masih minum Varsik untuk biar nggak sesak. Itu bulan Juni. Akhirnya saya ke dokter jantung, ke Cikini, ternyata memang setelah itu dari Penang, bulan Februari saya ke Penang, ternyata dokter nggak bisa lakukan apa-apa karena ginjal saya juga ternyata ada masalah di ginjal. Jadi akhirnya saya pulang dari Penang, terus masuk Siloam seminggu, kemudian terus saya berobat lagi ke Cikini, dokter jantung, dokter ginjal dengan dokter darah karena trombosit saya juga jadi rendah waktu itu. Akhirnya komplikasi kelihatannya. 3 dokter ini harus saya hadapi setiap kali berobat sebulan sekali. Akhirnya kan ke dokter ginjal bilang, ya mungkin bisa karena dari jantung menyebabkan ginjal, tetapi saya nggak bisa, ini Prof. Saya nggak mungkin bisa sembuh total ginjal kalau jantung nggak diperbaiki. Akhirnya ke dokter jantung. Dokter jantung melihat, ya memang jantung ini kan bocor, masih bocor, sesak. Mandi saja, habis mandi pakai handuk itu ngos-ngosan, apalagi naik tangga susah. Jadi solusinya apa dok? Saya bilang, kalau biar aman untuk ginjal, kalau di kateter susah, jadi sampai sekarang belum ada tindakan jantung apa-apa. Sampai saat hari ini, hanya dokter jantung yang aman selain kateter, nuklir jantung. Jadi bulan Juni setelah bulan puasa itu, saya ke Harapan Kita lakukan nuklir jantung. Ternyata dilihat jantung saya, otot-otot jantung itu katanya sudah banyak hasilnya yang sudah mati. Terus jalan keluar apa? Ya ambil risiko harus mungkin di kateter. Tapi resikonya ya mungkin bisa cuci darah. Maksudnya nggak mau dok, kalau gitu saya pasrahkan saja sama Tuhan, saya berobat saja jantung, dimaksimalkan saja obat jantung. Nah dalam perjalanan itu ya nggak putus asa juga, tetap harus berusaha. Daripada tinggal nunggu-nunggu mati kan seperti itu. Akhirnya istri saya browsing ke internet, ketemulah SOP ini. Sampai hari ini kalau Bapak lihat saya naik tangga pun, hari pun nggak rasa sesak sama sekali. Sama sekali nggak rasa sesak. Normal seperti orang yang lebih normal. Akhirnya dokter jantung di diagram Cinere suruh harus jalan, harus olahraga. Terus saya pikir olahraga kan kadang-kadang susah. Akhirnya saya beli treadmill. Saya treadmill pertama 10 menit, 15 menit sampai setengah jam tuh nggak rasa apa-apa. Secepatin sampai speednya 4,5 tuh nggak rasa apa-apa sampai hari ini. Jadi kalau saya bisa bicara saja itu kadang-kadang ngos-ngosan. Pasti mungkin dokter juga bisa jelaskan itu. Karena memang itulah mungkin namanya gagal jantung. Mungkin kalau Bapak Ibu dengar namanya gagal jantung seperti apa ya? Di samping jantung bocor ada 2. Tapi kalau dilihat kondisi saya sekarang ini seperti nggak ada rasa sakit sama sekali. Lega, napasnya lega. Dulu pakai bantuan 1, sekarang nggak masalah. Jalan cepat, naik tangga juga nggak ada ngos-ngosan. Jadi memang luar biasa dengan SOP ini. Kemudian gula darah saya juga memang tinggi. HbA1c itu waktu di Penang sekitar 8.
kemudian 3 bulan setelah dicek turun jadi 6,7. Sekarang gula darah normal di rata-rata 97 sampai 110, 105. Itu dengan bonus mungkin ya. Setelah jantungnya juga pulih, perasaannya lega sama sekali. Nah itu yang saya rasakan dengan SOP. Jadi obat dokter itu yang tadinya 21 biji, sekarang tinggal minum 3. Jadi dokter jantung di Jakarta Cinere ngurangi dokter obat ginjal, obat jantung, cukup minum ini saja. Dan itu saya minum tetap obat dokter minum. Sudah 2 bulan saya nggak periksa, karena setiap kali periksa itu habis 2 juta 3 juta, karena harus periksa laboratorium. Terus ya dokternya sendiri, dan bukan cuma 1 dokter, minimal 3, dokter ginjal dengan dokter darah. Nah itu mungkin testimoni saya, kesaksian saya dengan SOP memang luar biasa.